market juga lagi shock gitu. Karena ada salah satu layer one yang sempat jadi top performer di cycle sebelumnya itu shutdown. Masih ada hubungannya dengan Donald Trump mungkin. Waduh. Ini lebih ini sangat kontroversial. Wah ini terus juga ada GPS gitu. Jadi memang udah lama. Ini rahasia Pentagon kita buka di sini. Kita buka semua, kita bongkar. Rahasia Pentagon kita buka di sini. Kita bongkar nih di sini. Bahkan waktu listing kita sempat bahas. Nah, itu dia. Waktu awal-awal banget ya, awal banget. Episode 2 ya, Bro ya. Kayaknya belum ada tokennya deh waktu itu deh. Nah, wih ini Alpha nih, Bro. Ini Saya Alpha, ini Alpha nih, Alpha, Alpha ya. Oke. Gua Mike, Gua Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, Mantap. kita balik lagi di episode keberapa, Bro Michael? Kasih tahu dong. ini adalah episode ke-16 kalau nggak salah ya. Bener kan 16 nih? Bener kali ya? Coba. Bener, oke, bener, Oke. siap. Episode 16. Oke, berarti udah berapa minggu tuh, Bro? Udah 8 minggu ya? Yes. Ini 8 minggu atau 4 minggu? kurang lebih 2 bulan lah. Oh, kurang lebih 2 kurang lebih 2 bulan. Jadi ini 3 bulan kayaknya. 3 bulan. sorry. lebih lah. Sorry 3 bulan. Oh iya. 16 kan? Sorry 3 bulan. Bukan 4 bulan malah kan 1 minggu 1 episode kayaknya. Iya kali ya. 4 bulan. Wow, boleh juga kayaknya Ini iya. sorry agak error ya, karena memang market lagi merah ya. Jadi Yes, pusing mempengaruhi psikologis. mempengaruhi psikologi sama logika memang. Iya, gitu. iya. Anyway, apa kabar lu nih Bro Michael sama Bro Bagas? Sorry Ki Bagas. Segala Bro Michael dulu nih. Gimana segala kabarnya sesuatunya berjalan dengan baik. Market aja yang nggak baik ini. Kalau Ki Bagas? So far so good sih, cuman lihat market aja bingung marketnya, jadi juga ikutan bingung ini. Oh. Terus gimana? Ke atas atau naik ya? Kalau bingung. Kalau bingung masih wait and see dulu dong. Waduh. I see. Masih wait and see terus. Oke, SkyMates, ya welcome ya tuh episode 16 Ngobrol Kripto bareng SKI. Jadi udah nggak kerasa ya Bro ya, udah 16 episode ya kita nemenin semuanya ya. Ini udah 2 season kali ya kalau kita masuk Netflix ya kan. Anyway, oke, kita mau promosi XR dulu nggak kira-kira? Oke, boleh. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang suka bikin podcast dan acara apapun itu, yang pengen viral, trending 1 di YouTube ataupun di TikTok, jangan lupa pakai Samuel XR Studio Indonesia. Kayak gitu. Coba. Kita kasih dulu. Wah, ini kayak balik lagi ke episode 1 nih, ada dinosaurus semuanya. Wow, dinosaurusnya nih mulai menutupi. Coba kasih ini dong. Bentar. Background line. Ini kok ada Labubu sebelah gue nih, lucu banget ya sampai. Waduh. Gitu ya, ini kacau nih emang nih krunya nih. Ya udahlah anyway, memang temanya sekarang ini kekeosan market ya. Jadi Labubu pun nanti sampai chaos nih. Sampai kita terlempar ke zaman dinosaurus. Sekarang zaman apa nih? Oh, zaman ini. Waduh. Redemption. Ini kuda siapa lagi? Ayo, mantap. Ya? Jadi itu lagi keunggulan Samuel XR Studio adalah kita punya berbagai jenis template yang bisa digunakan. Oke. Kayak gitu. Dan bisa request dong berarti kan? Benar banget, bisa request. Jadi kalau teman-teman itu tadi kalau mau trending 1 dan viral, Samuel XR Studio. Kita udah viral belum? Almost Ya, nyaris viral. Oke. Almost Ini minta viral. tolong diviralkan teman-teman semuanya dari yang positif sampai yang sangat positif. sangat positif. Gitu, ya. Tolong ya. Oke, kita kembali lagi di Space. Oh, udah Back kembali to the dia. space. Oke, Gimana jadi nih? kita mau bahas apa dulu nih, Bro Michael? Kira-kira Mungkin yang masih hangat kali ya. apa tuh? Donald Trump. Donald Trump. Wah, Iya, lagi-lagi iya. Donald Trump ya. Iya. Waduh, Donald Trump ini kontroversial banget Benar ya banget. semenjak dia mengenakan tarif ya. Yes. Awalnya kan 100% kan. 100%. Naik lagi tapi naik katanya. lagi ya. Sekitar Jadi, berapa? 150 ya. 155 Bang. Oh, 155%. Waduh, Iya, ini jadi sempat chaos market ya. Iya, bener. mungkin beritanya boleh dimunculin. Oh, bukan dari sini. Aduh, Ki Bagas lupa kayaknya. Ini dia. Wah, di depan, bukan di belakang sekarang ya. Iya, di depan. Agak di zoom dikit boleh kali? Yap,
benar banget. Jadi Trump ini menaikkan tarifnya ke China dan akan efektif kalau nggak salah sejak 1 November. 1 November di awal bulan depan. So that's why makanya marketnya ini agak sedikit shaky. Yes, ya, shaky ya. dan masih sideways. Jadi mereka kayaknya wait and see beneran diterapin gak sih ini si tarif ini gitu nanti di 1 Iya, November. itu cuma ancaman belaka doang. Nah, Nah sekarang pindah ke belakang tuh beritanya tuh. Cakep ya. kalau sampai diterapin, waduh bisa chaos lagi nih. Chaos lagi ya. Bisa chaos lagi. Nah ini menarik ya bro ya, karena kalau kita lihat dari beberapa aset yang sedang terjadi saat ini, Yes. emas turun kan. Itu Iya, more than benar banget. 6% dalam waktu 1 minggu, ya Yap. kan. Terus kebalikannya Bitcoin malah naik gitu kan. Sempat dari 108 sekarang 112 ya kalau nggak salah ya Bitcoin kan. 110, 112. Kurang Coba, lebih segitu. Bagas, coba di technicalin dulu gas. Coba dibuat Apa naik dulu gas Bitcoinnya. Dari Bitcoin, oke. Boleh. Kita Bitcoin dulu ya, oke. Bitcoin untuk sekarang ini sebelumnya di beberapa episode yang lalu belum kemana-mana sebelumnya sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di sini ya Bitcoin masih sideways aja di range support di bawah sini. Yep. Kemudian juga ada range high di sini. Jadi ya Bitcoin masih uji support di bawah sini. Cuman kalau kita lihat di time frame yang lebih besar di time frame weekly ya, sebenarnya ini pas banget lagi uji area trendline supportnya di sini ya. Hopefully di area trendline supportnya ini Bitcoin bisa rebound lagi untuk alami kenaikan gitu. Nanti di ending akan kita kasih sesuatu soal Bitcoin. Jadi stay. Jadi trennya masih naik ya, anyway ya. Untuk tren masih naik, cuman perlu digarisbawahi ya karena di sini kalau kita lihat mungkin ada kayak pattern yang kita bisa gambarkan di sini kayak seperti ada double top. Cuman double top ini belum confirm karena Wah serem dong itu. iya, cuman dia belum break dari neckline yang di level sekitar 106 sampai 108 ini. Cuman ya hopefully untuk double top ini kalau bisa jangan terjadi dulu lah biar Bitcoin itu masih trennya masih naik dan ya semoga aja masih bisa mengalami kenaikan untuk kedepannya gitu. Secara trendline memang masih bagus ya. Belum Jadi kemana-mana ya semenjak terakhir kita podcast ya guys. Belum kemana-mana, jadi masih di situ-situ aja. Kayaknya juga efek dari makroekonomi dari Donald Trump perang dagang yang ya tarifnya diberlakuin tiba-tiba ada berita udah kesepakatan tarif, nah jadi marketnya belum kemana-mana. Nah ini menurut gue nih guys ya, itu kalau udah sideways di trend line yang terus-menerus kayak gitu guys, yang tadi lu presentasikan itu guys trend line ya, itu menurut gue sih udah agak sedikit fear ya. Udah sedikit itu menurut gue ya, jadi kalau lu di trend line lama-lama banget gitu, kemungkinan most likely-nya akan jebol ke bawah biasanya. Ini bukan tebar fear teman-teman semuanya, tapi melihat dari beberapa cycle sebelumnya, dari price action sebelumnya, memang kalau nggak ada pantulan immediately, itu biasanya akan terjadi breakdown dari sana. Ya, cuman ya kita pantau aja ya. Lagi pula coba guys, volumenya gimana guys? Kalau untuk volume ya, bentar, kayaknya volumenya aku hilangin nih. Volume. Ya, volumenya nggak mau keluar. Ke high kayaknya. Iya. memang bukan yang coba buka yang dari exchange aja guys, BTC USD memang aja. secara institusional juga mungkin masih banyak yang akumulasi. Misal Binance gini ya. Jadi memang Bitcoin ini masih jadi salah satu alternatif aset yang cukup hot juga gitu. Selain aset-aset tradisional kayak saham dan seterusnya gitu kan. Tapi only Bitcoin ya sayangnya sekarang ya. Sayangnya memang hanya terkonsentrasi di Bitcoin dan mungkin top 100 lah. Gitu. Jadi buat para holder altcoin harap bersabar. Iya. Ini ujian. Oke, dari coba cek volume nih ya udah kelihatan. Dari volume sebenarnya kalau kita lihat dari Maret 2025 sampai sekarang cenderung ada penurunan ya untuk volume, dan kemarin ada volume yang besar tapi itu pun volume selling pressure. Jadi ini emang kita perlu waspada, perlu hati-hati karena volumenya semakin lama semakin menurun, namun untuk selling pressure-nya tuh cenderung lebih besar lah dibanding buat buying power-nya gitu. Ya kalau gue ngeliatnya sih ini BTC bisa turun lah itu sampai 90k lah minimal. Iya. Serem ya. Iya. tapi itu memang harus digarisbawahi teman-teman semuanya karena memang kondisi makro sekarang ini ya by the end of the year sih agak kurang bagus juga kelihatannya walaupun ada the Fed rate cut kan. Cuman ya tetap ada yang namanya window dressing gitu by the end of December I think gitu kan. Jadi ya sentimennya masih netral lah, tinggal kita lihat aja dari minersnya apakah mereka mulai jualan atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan miners sudah mulai jualan,
I think 90K itu jadi sesuatu hal yang sesuatu angka yang kemungkinan bisa dihit lah sama Bitcoin lah. Tapi hal positifnya nanti kita Iya. akan buka di belakang. Benar. And then ada BTC dominance-nya juga guys. Oke, untuk BTC dominance kalau kita lihat BTC dominance ini cenderung alami kenaikan ya di sini. Oke. Jadi sejak episode yang lalu sampai episode sekarang ada kenaikan sedikit. Cuman kalau kita lihat secara price action sih ini masih potensi buat naik BTC dominance. Kemungkinan dia naik ke level supply area yang di atas ini dan hopefully di area supply ini Bitcoin dominance bisa balik arah dan kembali turun lagi gitu. Jadi biar ada kesempatan buat altcoin tuh alami rally kembali, perform kembali gitu. Nice. Jadi memang secara possibilities untuk BTC dominance turun itu masih ada, cuman memang sementara waktu masih dalam tren kenaikan ya jadi. Iya. Oke. Jadi masih bagus lah ini sebenarnya. Menarik sih, menarik. Oke. Bro Michael, ada lagi nggak nih yang kita pengen bahas nih selain BTC nih? Mungkin kita coba ke yang lain dulu kali ya. Boleh. Jadi beberapa hari ini, mungkin 1-2 hari ini market juga lagi shock gitu. Karena ada salah satu layer one yang sempat jadi top performer di cycle sebelumnya itu shutdown. Jadi per hari kemarin Kadena one of the Purba. Living legend di cycle sebelumnya dia akhirnya menutup operasionalnya. Why? Waduh. Why? Kenapa nih gas? Coba gas, teknikalnya gas. Coba gas sebelum kita bahas fundamental, teknikal dulu ya. Boleh. Teknikal price-nya sama teknikal kenapa dia bisa shutdown guys? Waduh. Oke, Ini kita sebenarnya kontroversial banget ya bro. Very controversial. I mean 2021 itu sempat performnya tinggi banget kan. Tinggi banget dan ini salah satu layer one yang digadang-gadang bisa menggantikan Ethereum dan bahkan Bitcoin waktu itu ya. Iya. Tapi ternyata waktu berkata lain. Gantikan, gitu. bener-bener digantikan emang udah diganti. bahkan sampai tutup sekarang ya. Nah ini Oke, dia chartnya. ini chart dari Kadena. Wah. Jadi kalau kita lihat chartnya nih emang kecenderungan long termnya sejak tahun 2001 ini Kadena cenderung turun ya. Jadi emang kalau dilihat dari chartnya aja semakin lama semakin turun berarti ada something yang di dalamnya yang something bad lah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya cenderung ada kayak pattern descending triangle gitu dan sekarang udah jebol di area supportnya. Jadi ya dari chart udah kelihatan semakin lama semakin turun dan sekarang akhirnya beneran tutup. Coba di reverse gas, nggak enak gas. Waduh. Caranya dibalikin gas. Bisa nggak gas? Gini kita hapus saja kali di sini. Wah. Waduh. Wah, dihapus gitu ya. Jadi teman-teman semuanya nih penghibur ya. Jadi back in 2021 Kadena seperti ini. Ini bisa mengobati luka para Kadena lovers. Tapi ya gitu ya teman-teman semuanya ya maksud gue. Yes. Ya kalau investasi jangka panjang kalau menurut gue tetap di Bitcoin Yes, gitu. benar Kalau di banget. altcoin ini agak sedikit takut juga gitu karena kan cyclical mainnya mereka ya. Yes. Dan kayak gini tuh biasa kita nggak bisa predik, gue pun juga nggak bisa predik. I think Bro Michael juga lu nggak predik ya Michael. Iya bakal kayak benar gini, banget, Mike, ya. benar banget. Jadi ya memang kita harus hati-hati juga dalam taruh semua aset investasi kita di one basket itu loh. Salah satunya Kadena gitu kan. Jadi memang ternyata ada satu pertanyaan juga ini untuk layer one ya. Jadi bisa nggak sih layer one bertahan tanpa perusahaan? Karena most of layer one itu harus ada foundation atau perusahaan yang secara entity itu bisa dibilang jadi lebih ke centralized gitu kan. Dan kemarin gue juga dapat kabar tuh ternyata di Ethereum Foundation tuh udah mulai desak-desakan nih. Nah Terus ini Vitalik Buterin tuh benar mau banget. di kick out gitu. Tapi ini masih rumor ya, gue nggak tahu benar atau enggak. Bahkan salah satunya gue lupa Sandep atau siapa gitu salah satu kontributor utamanya dia mulai nggak percaya lagi dengan Ethereum. Kan? Secara teknologi. Jadi mungkin tadi isu yang lu sampaikan itu bener juga gitu kan. Nah itu dia. Ini malah jadi terlalu centralized gitu yang akhirnya ya udah susah juga untuk survive gitu kan. Apakah bisa survive layer one? Nah ini jadi pertanyaan besar ya. Walaupun sebenarnya layer one itu nggak pernah mati karena trennya itu selalu ada gitu tiap cycle. Ya mereka infrastructure lah basically kan. Yes benar banget. Masa infrastructure nggak dimake gitu Nah kan. itu Ini dia. tinggal gimana caranya sih yang pembuat infrastruktur itu mempromosikan gitu kan supaya apa gitu kayak BNB kan ada exchange gitu kan. Yes, Kalau benar Ethereum ya Pioneer gitu. Yes, atau mungkin minimal bisa stay kayak
ya Cardano atau Ripple gitu. Maksudnya bisa survive lah intinya. Iya, tapi nggak kemana-mana gitu kan. Ya, itu pun mereka harus menghadapi berbagai tuntutan hukum dan segala macam gitu kan. Mau cek dulu nggak XRP ini? Sebenarnya XRP juga living legend juga bro. XRP menarik, memang ada beberapa katalis positif juga. Jadi walaupun memang ETF-nya masih delay ya. Iya. Jadi ada beberapa ETF yang delay. Jadi selain XRP itu ada Sol juga dan segala macam. Cuman memang Nah, ngomong-ngomong soal ini menarik juga nih bro. Yep. Sol tuh ETF-nya baru di-approve di Hong Kong. Oh iya, yang Baru di Hong kemarin Kong ya, bro ya. Jadi itu menjadi suatu tanda positif. Tapi di Hong Kong tuh sebenarnya nggak ada duitnya. Nah, itu dia. Ya, banyak duitnya di China sebenarnya gitu kan. Jadi Tapi ya I think nggak terlalu impact banyak Yes, lah ya. benar Sama seperti ketika Ethereum ETF approval di Hong Kong pertama kali gitu. iya, Nggak ada benar. inflow apa-apa Yes. dari sana gitu loh. jadi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu money berimpact. inflow Tapi yang- good to know lah. Good to know. At least ada yang meregulate lah ETF ini. Silakan guys, XRP dulu guys. Oke, XRP ya, kita coba lihat chart dari XRP. Sebenarnya XRP kalau kita lihat dari akhir tahun 2024 ya, XRP nggak kemana-mana sih, cenderung sideways aja gitu. Jadi di sini XRP cenderung sideways di range support di bawah ini, di kurang lebih di sekitar harga 1,9 sampai 2 dolar. Sampai kemarin di harga tertingginya tuh kurang lebih di sekitar range ini di sekitar 3,5 dolar, 3,6 lah jadi. Dan setelah itu sekarang XRP ini lagi level 2,4 dolar, jadi ya nggak kemana-mana. Jadi XRP kalau lihat dari chart ini kurang menarik dibandingkan dengan beberapa altcoin yang lainnya gitu. Ya walaupun memang secara katalis positifnya juga masih ada sebenarnya. Karena banyak banget gitu loh, banyak banget. hari ini tuh kalau nggak salah dia ada Evernote. Ini kayak reserve gitu. Dia listing di Nasdaq dengan 1 billion hold, mungkin XRP kayaknya. Ya. Jadi kayak gitu jadi sebenarnya masih ada katalis positifnya, cuman mungkin kalau dilihat chart tadi tuh nggak masuk ke on-chain-nya gitu, jadi Belum ini ya, belum di price in transaksinya ya. itu nggak masuk gitu. Ya memang gitu kali ya bro ya, karena mungkin semenjak tanggal 10 Oktober kemarin itu kejadian itu kan. Dan juga ya ini Cardano juga shutdown gitu kan. Ya maksud gua kayaknya sentimen-sentimen ke altcoin ini makin mulai menurun gitu kan. Instead of Bitcoin gitu. Jadi Itu dia. ya balik lagi lah, hati-hatilah buat teman-teman semuanya punya project gitu kan. Jangan sampai release token dulu, produk ke belakangan gitu ya. Kalau bisa produknya dulu dipakai running 1 tahun baru jalan tokennya gitu kan. Benar banget. Gitu loh. Jadi ya I think itu. Wih, apalagi nih kita mau bahas nih? Oke, yang kedua itu ini salah satu DEX yang udah cukup lama juga, Bunny DEX itu kena hack dan katanya dia shutdown juga. Jadi memang 2 hari ini newsnya cukup kurang bagus. Cuman ya hopefully kenaikan BTC di hari ini bisa sedikit membantu ya buat altcoin recovery. Bener. Dan yang lagi-lagi fenomenal tuh sekarang ini bro, BetFi bro. Lu tau kan situasi kondisi market saat ini kan membuat ketidakpastian tuh jauh lebih tinggi dibandingkan kepastian gitu kan. Benar banget. Jadi instead orang pada investasi di aset-aset yang memang nyata gitu ya, mereka betting gitu loh. Betting dengan ketidakpastian. Dengan ketidakpastian gitu. Karena udah tahu endingnya ya udah lah ya, kalau loss aja, hilang aja gitu kan. Tapi berkat karena itu, ini banyak loh berita-berita tentang betting platform yang memang lagi naik daun. Salah satunya ini di luar Indonesia ya. Di luar Indonesia ya, karena di Indonesia kan memang kita nggak ada legal, gitu. jadi Dan janganlah ya, jangan sampai gitu kan. Kayak Kalshi itu juga kemarin kan Polymarket udah bekerja sama gitu kan dengan siapa namanya Ethereum Foundation ya kalau nggak salah ya. Polymarket juga memang bikin banyak gebrakan, dia mulai bisa deposit dari berbagai koin, terus juga ada salah satu platform kompetitornya namanya Kalshi. Itu dapat pendanaan kurang lebih 300 juta dolar dan akan dapat pendanaan lagi dengan value yang 10 billion dollar. 10 valuation ya. Yes, ini huge banget sih menurut gue. Karena ya orang mau ngapain lagi ya, investasi ntar dirakbul juga, ntar shutdown gitu kan, ya udahlah betting aja lah gue gitu kan. Tapi at the end ya kita nggak menyarankan betting ya, karena kan itu nggak ada risk management yang sangat proper gitu. Ya balik lagi lah risk management teman semuanya lah. Gitu. Dan ini pun hanya bisa dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan platform tersebut. Kayak gitu. Nah ngomong-ngomong soal layer 1 tadi bro ya. Jadi kan memang di Ethereum itu kan salah satu layer 1 yang paling strong lah saat ini gitu kan. Dengan beberapa kayak DEX-nya Uniswap gitu kan. Banget. Dan kalau kita cek ya Uniswap ini juga sekarang tuh udah ada di Solana juga ya. Jadi ada first non EVM DEX yang memang mengintegrasikan dengan Solana gitu loh. Jadi tadi lu coba ya guys ya. Lu jadi bisa beli apa guys tadi guys? Bisa nuker dari. Coba ditampilin dong. Oke, mungkin webnya atau beritanya ini bisa ditampilin. Nah. Ini dari di belakang tuh. Oke, di belakang.
Nah, Solana is now live on the Uniswap web Yes. app. Wah, keren nih. Ini Solana ini salah satu project yang memang tuh nggak ada matinya, bro. Yes, ya. benar Dia banget. dari creating produk HP, layer 1-nya, terus juga meme launchpad-nya macam-macamnya. Ini nggak pernah mati lah. Ada aja dia. Ada aja inovasinya gitu tuh loh. ya. Tapi harganya, guys, coba dicek, guys. Kayaknya nggak Harga kemana-mana nih, dari guys. Solana nih, oke. Kayaknya nggak kemana-mana nih, guys. Coba dicek nih, guys. Kita coba cek ya dari Solana. Tapi sebelum kita cek harga, menurut lu gimana, Mike? Soal Solana yang udah ada di Uniswap ini, Mike? Ya, Solana ini memang cukup menarik karena dia selalu selalu punya terobosan-terobosan baru, jadi mulai DEX-nya, bot trading platform lah. Iya. Nanti juga kita ada satu news yang cukup menggemparkan juga ternyata. Menggemparkan nih. Cuma memang sekarang mungkin bisa dianalisis dulu secara teknikal potensinya kemana. Iya. Tolong nggak sih naikin, guys. Tolong dinaikin. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini ada. Waduh, itu chartnya tuh nggak enak tuh, rising wedge tuh parah. Ini Solana. mungkin kita coba dari time frame daily aja nih Yap. mungkin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari time frame daily, Solana ini masih dalam Uptrend ya. Iya, kurang lebih masih ada dalam channel naik lah, masih ada uptrendnya gitu. Jadi sekarang Solana lagi di area trendline support, ini juga bertepatan dengan classic support di sini juga. Dan kalau kita lihat jika Solana berhasil bertahan di atas trendline ini, di atas support ini, ya tidak menutup kemungkinan Solana bisa naik lah kurang lebih. Oke. Resisten terdekat ya ini kurang lebih ada di sekitar 209, kemudian 100 resisten selanjutnya di 234 dan hopefully sih kalau bisa naik lagi dia bisa nyentuh resisten di trendline yang atas ini. Menarik. Jadi masih strong gitu menurut lo, guys ya? Solana ya masih ada chance lah buat kenaikan selama dia masih bertahan di atas support gitu. Tapi kalau lu zoom out lagi nih, guys, itu Oke. bisa jadi kayak bearish flag deh, guys. Ini kok gua Bisa jadi agak sebenarnya. bearish juga ya. Cuman kalau bearish flag ini sebenarnya bisa jadi, cuman belum confirm untuk bearish confirm flag, breakdown. bearish flagnya nih. Karena ini dari tiangnya kalau ingin bearish flag ini terjadi, ya Solana harus dia break di bawah sini dulu, kemudian Wah, retest dan serem itu tuh. turun lagi ya. Hopefully sih ini Nggak jangan terjadi. nggak terjadi lah. Oke. Nah, hal baiknya adalah salah satu ininya Solana, dia bilang dia mau bikin purposeful DEX. Namanya perkolator di Solana. Iya, soalnya kan kemarin drama-dramanya tuh Nah. Binance antara Hyperliquid berantem Ya, tuh kan. jadi Soal Virtual DEX kan. Solana nggak mau kalah nih Solana kayaknya. nggak mau kalah nih. Kok Jadi token unlock nih, guys. ya. Solana. Nah, ini kayaknya yang di-share beda nih sama yang ditampilin. Salah server nih. Udah. Salah server nih kayaknya. Cuman mungkin jadi nanti kita mungkin pertanyaan para retail adalah liquidity-nya gimana nanti nih adanya Solana Purposeful DEX ini. Dari mana itu liquidity-nya datang gitu kan. Mungkin Lagi-lagi itu nih buat perpetual ya. Nah, Futures. arahnya ke sana terus sekarang. Terus ya. Jadi Karena memang lagi hot di sana gitu ya. lagi hot ya. Dan Iya. ya 10 Oktober. Gue gak tahu ya, tapi siapa tahu kan bisa lebih better dia. Iya. Oke. Sangat Gas. menarik, menarik. Nah ini ada menarik juga nih, katanya Base juga lagi building private transaction nih guys ya. Jadi memang ini kan menjawab pertanyaannya dari wah transaksi kita kok di moderasi terus Yes. gitu, dilihatin terus dipantau terus kan. Ya akhirnya Base memang lagi ngebuat ada sistem privacy transaction yang nanti akan yes. coming soon ke Base ecosystem gitu. Mungkin bisa dikasih lihat dong newsnya. Sebenarnya newsnya udah lama. Cuman dia itu ke up lagi karena si Base ini baru mengakuisisi Echo. Iya. Mungkin news Echo-nya bisa ditampilin. Ya jadi dia baru mengakuisisi Echo senilai berapa tadi ya? 375 juta dolar. Ini gede banget sih. Ini gede banget. Nah makanya dia sempat keangkat lagi tuh news tentang si Iron Fist ini. Karena masih satu, secara naratif ini masih satu ini. Karena kan masih di naratif yang privacy kayak Z dan segala macam gitu. Nah Iron Fist juga kemarin sempat pumping. Nah ini benar. Jadi dia lagi bikin sesuatu tentang private transaction. Nah mungkin bisa dikasih lihat dulu yang Ironnya. Yang Silakan Iron. Kibagas. Oke, sebentar. Ini aku Tarik coba ke atas guys, tolong guys. aku coba cari dulu nih. Ini Iron. mungkin bisa di-hide dulu bentar nih. Nah. Kayaknya kita bertarung sama operator nih kayaknya. Halo operator. Aduh. Kita bertarung sama operator nih.
Operator ke kiri, kita ke kanan ini ceritanya nih. Udah nggak satu jalan nih kayaknya nih harus Iya. ganti operator nih. Ini mungkin udah bisa ditampilin mungkin untuk sekarang. Nah, Yes, bener banget. Cuman maksudnya chartnya dong. Ketutupan iklan tuh guys. iya. Nah, Nah, ini dia. Jadi 375 million dollar deal investment untuk Echo. Kayak gitu. Coba kasih lihat dong yang iron tadi. yang iron. Oke. Chartnya. Chart dari iron ya. Oke. Ada Oke. apa kemarin? Oke. Dari iron ini kalau kita lihat di tanggal 21 Oktober ya sempat pumping cukup tinggi. Mungkin ini karena ada news yang barusan tadi kita share. Kemudian kalau kita lihat dari price action ya di tanggal 21 kemarin itu kebetulan dia rebound di area support level 0.2 ya di start 0.2 dan sekarang sedang uji resisten di sekitar level 0.36 gitu. Cuman kalau kita lihat ini masih uji di area trendline ini, namun kalau dari iron ini nggak bisa break, kemungkinan dia ya mungkin akan agak sedikit sideways nih, dia bisa balik ke area 0,2 dulu dan mungkin balik lagi ke 0,36 malah. Kurang lebih seperti itu gitu. Untuk iron. Menarik. Jadi Tapi itu kayaknya masih strong deh guys kelihatannya. Iya, kalau kita lihat dari candlenya ini cenderung masih strong untuk bullish ya, karena candle bullishnya ini cukup panjang-panjang, cukup strong. Jadi ada chance bisa jadi resisten yang di atas ini bisa di break gitu. Kalau misalkan resisten yang atas ini di break ya iron kemungkinan bisa naik ke level resisten di sekitar sini nih, di sekitar level 0.5 lah, 0.54, 0. Wah, berapa persen tuh 58 dari harga gitu. sekarang guys? Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang ini kurang lebih ada sekitar 50-an% lah, 50%. dari harga sekarang. menarik. Kalau buat kripto kayaknya 50% kecil ya. Yes. Dan lagi market cap kan masih kecil iron ini. Jadi mungkin buat para pemburu long term alts itu bisa jadi salah satu ya pilihan lah. Kayak gitu-gitu. Gas, coba gas, lu cek di others deh gas. Ini kan altcoin market cap ya. Ya. Gue penasaran deh sama posisinya sekarang. Altcoin market cap cukup menarik juga karena setelah Bitcoin kemarin turun, setelah kejadian 10 Oktober memang banyak yang nggak bisa bergerak. Yep. Kayak gitu. Jadi chart dari others ini masih sama dengan di pertemuan sebelumnya ya, di podcast sebelumnya. Jadi di sini ada pattern rising wedge dari others. Jadi kalau kita lihat di sini juga sudah break dari trendline supportnya, kemungkinan others ini ada chance buat turun nih untuk kalau kita lihat dari pattern ini. Cuman kalau kita lihat dari di time frame yang lebih kecil di sini, others sempat ketahan ya di sekitar level support ini. Jadi mungkin di time frame yang lebih kecil others ini ada chance buat naik dulu ke resisten di atas ini, kurang lebih di sekitar market cap ya 259 gitulah billion kurang lebih di situ. Jadi masih bagus itu ya, bisa ke situ ya. Ya, untuk time frame 4 jam sih masih ada potensi lah untuk naik ke sekitar level segitu. Soalnya menarik gini bro ya, kemarin tuh kan kejadiannya memang dari segi makroekonomi itu Trump kan ngasih tarif 155% gitu kan. Itu tuh not only bikin seluruh market impact, tapi aset yang kita kira naik terus, emas itu kemarin turun hampir lebih dari 7%. Yes. Dan sampai sekarang pun masih agak sedikit struggling nih emas gitu loh. Ternyata flow-nya itu pindah ke Bitcoin. Di satu sisi emasnya turun dalam, Bitcoinnya naik, jumping dari 108 ke 112 kayak gitu. Nah ini pertanyaannya bener gak nih guys, kalau misalkan ada money flow yang masuk dari emas ke Bitcoin gitu kan, mungkin bisa di-compare kali guys antara Bitcoin sama harga emas gitu guys. Yes. Oke, so bentar. Ini kita compare emas. Nah itu udah bener tuh. Kita ubah time frame yang lebih. Double top lagi tuh emas ya. Wow. Iya, kelihatan nih guys ya korelasinya ya. Iya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan emas di sini, bentar ini mungkin aku Itu yang garis biru tuh ganti kripto dulu aja berarti. nih, sebentar, sorry. Mungkin BTC USD kita pakai skala yang sama aja kali ya, sama yang tadi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, per BTC di 6 Oktober kemarin ya, BTC itu sempat
nyentuh harga tertinggi ya setelah all time high di 6 Oktober. Cuman kalau kita lihat BTC alami penurunan dari harga kurang lebih sekitar 125-126 ribu USD sempat turun ke sekitar 103 kalau nggak salah, 103, 104. Nah kalau kita lihat ini korelasinya itu berbanding terbalik, korelasinya itu negatif dengan emas nih. Jadi waktu itu BTC alami penurunan sedangkan emas ini alami kenaikan. Nah kalau kita lihat emas beberapa hari kebelakang ini emas sempat turun kurang lebih 7% sampai 8% nih. Dan saat emas alami penurunan ini, BTC sedikit alami rebound lah. Jadi kemungkinan ada potensinya perpindahan money flow dari emas ke BTC kalau kita lihat. Karena kita lihat sekilas saja korelasinya itu negatif itu. Iya. Ya, lagi-lagi ya BTC juga dapat sentimen negatif juga nih dari British Columbia yang memang secara miningnya di sana tuh di shutdown gitu kan. Dan memang udah ada polisinya gitu loh. Yep. Jadi ya penambang ya kalau di British Columbia kayaknya harus pindah negara nih. Iya. Udah di shutdown gitu kan. Kayaknya Indonesia masih open ya bro ya? Masih open dan Silakan beberapa datang ke negara, Indonesia. beberapa alternatif kayak Kazakhstan, Bhutan, gitu, atau bahkan mungkin yang di Amerika Latin sana masih. Gak usah bro, Indonesia aja bro. Oh, Jadi ke Indonesia aja, tapi tetap comply sama apa ya, eco lah ya, Iya. tentang ramah lingkungan lah ya gitu. Benar Jadi banget. jangan terlalu banyak serap-serap energi gitu. Kalau bisa pakai ya pemakai listrik tenaga apa gitu kan. Tenaga surya juga bisa. Tenaga surya, tenaga air. Iya. Kan. Jadi ada banyak pilihan alternatif yang bisa. Apalagi kan di sini kita banyak miners. sungai-sungai gitu kan. Yes, bener jadi banget. bisa di-utilize gitu guys. Nah, itu dia. Aduh. Ada lagi nggak Bro Michael yang kita mau bahas nih? Masih seputar BTC. Jadi memang belum lama ini ternyata si MicroStrategy ini tambah muatan terus dia. Iya. Dia kayaknya nggak pernah berhenti akumulasi Gila ya dia orang BTC ya. Iya. Walaupun memang secara jadi baru tadi tuh ada namanya Carl Tucker gitu. Ini salah satu bisa bilang politician, podcaster dan influencer di US sana bilang bahwa tapi ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial. Jadi dia bilang yang bikin Bitcoin adalah CIA. Si siapa sorry? CIA. CIA. Jadi dia bilang dia belum mau untuk masuk ke sana karena yang bikin BTC adalah CIA. Kata dia. Jadi ini agak kontroversial juga tadi tuh. Kita coba deep dive yuk ke Coba. siapa yang bikin Bitcoin yuk. Boleh. Coba kita brainstorming guys. Boleh. Jadi kan kemarin tuh bukan kemarin tahun lalu kan ada dokumenter film kan soal dari HBO lah ya. HBO Wow, Max ya gitu kan menarik. soal Bitcoin. Siapa yang menemukan Bitcoin Yes. gitu kan. Dan memang keluar nih satu nama itu gitu loh. Cuman memang satu nama ini dia tuh mengklaim kalau ini bukan saya gitu yang membuat Bitcoin gitu kan. Iya. Dan ini menjadi pertanyaan sejuta umat kali ya. Siapa sih pembuat Bitcoin? Nah kalau misalkan Bro Michael tadi kan ngomongin CIA. Kalau Ki Bagas gimana nih? Untuk pembuat Bitcoin ya ini siapa? Mungkin bisa aja sih kalau itu kan CIA masih berhubungan dengan US. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini US kan sempat memanas lah dari sisi makroekonomi, perang dagang dengan berbagai negara, dengan China. Kemudian bisa jadi ini mungkin dari kenapa ketawa-ketawa nih? Jadi belum lanjut sudah mulai ketawa nih. Diungkapkan aja namanya, sebut namanya. Mungkin ya bisa aja ya karena ini Donald Trump akhir-akhir ini sebelum menjabat jadi presiden dia sangat pro kripto banget ya. Mungkin bisa aja nih. Ini Waduh. ngarang-ngarang aja sih nih. Waduh. Mungkin ada kepentingan, mungkin masih ada hubungannya dengan Donald Trump mungkin. Waduh. Ini lebih ini sangat kontroversial. Wah Ini harus ditanya ke Donald Trump langsung. Mana masih menjabat lagi dia presiden, lu hati-hati lu. ini bisa bikin geger nih kalau diupload ke X ini gempar sih ini udah ini. Selesai kita udah. Kan bro ya, Bitcoin kan dibentuk memang karena ada krisis ekonomi kan. Yes. Setelah Lehman Brothers emang collapse gitu kan. Jadi ya mungkin ya bener juga apa yang disampaikan Bro Michael gitu kan. Yang ngebuat Bitcoin ini ya bisa jadi ya mereka-mereka juga gitu kan. Yang meng-viral ini mereka-mereka juga gitu loh. Dan mungkin juga bener juga kata Bagas gitu loh. Jadi mereka yang buat kebetulan belum ada yang promote nih gitu kan. Kemungkinan yang ngebuat ini dari partai oposisinya yang Joe Biden kemarin. Waduh. Jadi makanya Joe Biden kan anti banget soal kripto gitu kan. Iya. Jadi makanya pas Donald Trump naik, akhirnya Donald Trump tuh ngepom-pom gitu kan, nge-support lah gitu loh. Ini nih cerita
ngopi jam 2 pagi gitu. Ngopi jam 2 pagi udah mana-mana nih udah. Ini gosip aja teman-teman semuanya ya. Ini gua nggak tahu bener atau enggak Ini gitu. di luar kan. skrip, ini di luar skrip. Ini di luar skrip gitu. Cuman karena menarik tadi kan lu bilang kan CIA yang buat gitu kan. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan sejuta umat gitu siapa yang buat gitu kan. Sebenarnya ada lagi bro yang buat. Ada tuh namanya siapa? Halvini ya kalau nggak salah. Ya, Halvini yang udah meninggal ya tahun berapa? 2014 I think. Yes, benar. Jadi itu kan dia yang menerima email pertama kali kan dari Satoshi. Dia adalah Nakamoto. orang pertama yang nerima email dari Satoshi, benar banget. Dan mungkin dia salah satu orang pertama yang nerima bounty-nya Bitcoin. Kayak gitu. Jadi ya memang agak menarik juga karena ini kalau kenapa, tapi gue bisa memahami kenapa Kartaker bilang ini CIA karena biasanya teknologi itu ditemukan jauh sebelum dirilis ke publik. Contoh misalkan ada satu teknologi, let's say internet, kan baru booming di awal tahun 2000 atau di akhir 90-an. Ternyata ini tuh udah ada dari tahun 60-an. Cuman nggak bisa diakses publik karena ini masih untuk kebutuhan militer biasanya. Iya. Terus juga ada juga GPS gitu. Jadi memang udah lama. Oh, ini rahasia Pentagon kita buka di Kita sini. buka semua, kita Rahasia bongkar. Pentagon kita buka di sini. Kita bongkar nih di sini. Gas, Nah, gue pengen tahu deh Gas, lu bisa gak Gas ngebobol Pentagon? aduh. Katanya kalau dia bisa ngebobol Pentagon tuh bakal dikasih reward biasanya kan. Bener gak sih? Gue gak tahu ya. Antara dikasih reward atau ditangkap sih. Iya, di pabrik kasih reward dulu baru ditangkap abis itu. Ya anyway teman-teman semua intermezzo aja lah ya. Intermezzo gitu kan. Lagi-lagi ya siapa membuat Bitcoin ya bisa jadi Michael gitu kan. Ya. Ya, kita gak tahu juga gitu. Jadi ya karena gue percaya sama teknologinya Bitcoin dan gue percaya sama ya memang long term growth-nya aja. Ya udah, gue nggak perlu tahu siapa yang buat gitu kan. Mungkin ini jadi isu beberapa orang gitu. Saya nggak tahu siapa yang buat Bitcoin, saya nggak mau investasi gitu kan. Tapi kan juga nggak ada yang tahu siapa yang buat emas gitu kan. In terms of humans ya, kan gak ada yang tahu kan. Memang emas itu kan memang sumber daya alam gitu. Walaupun memang pasti diinisiasi oleh sekelompok orang Nah yang ini mulai lagi dia nih, dimulai lagi nih. Tadi gue udah pengen stop semua ini bro. Gue pengen stop teori konspirasi ini semuanya, dimulai lagi sama Bro Michael gitu. Kalau Bro Bagas gimana nih teori konspirasinya nih? Ada nggak yang bisa di-share? Waduh, kalau teori konspirasi sih sebenarnya jangan dulu lah di-share ya karena bahaya nih. Tahu sesuatu Bagas? cluenya masih kelompok orang yang sama. Oh. Waduh, bahaya. Ayo next. Bahaya nih kalau dilanjutin. Iya. Tapi ya itu memang rumor-rumor ya. Yep. Gitu kan. Dan gue lihat-lihat ya bro, sekarang tuh di Twitter tuh lagi banyak crypto influencer CT gitu yang memang lagi ngeposting dirinya gitu loh kayak yang Web3 developer. Hai guys, kita butuh teman. Oh iya. Benar. Gue nggak tahu ya ini one of kalian juga melakukan hal itu atau enggak gitu. Mungkin masuk ke dalam tren itu. Jadi ngebalas nge-tweet gitu bro ya. Ngebalas nge-tweet itu selfie terus diposting gitu gitu. Dalam apa ya? Mencari job ya I think ya. Biasanya cari relasi. Jadi gue saya developer ini gue base di sini gitu. Gue lebih suka kayak gini. Jadi nanti mungkin bisa kenalan, temenan gitu kayak gitu. Ini agak meleceh sedikit ya ngomongin soal sosial media ya bro ya. Zora men. Wah itu non-stop sih. itu non-stop. Never ending stop ya. I mean dari teknologinya tuh hampir mirip kayak Instagram gitu. Tapi much better gitu loh. Kayak ada market cap-nya dari akun kita gitu. Menurut gua dia nggak akan berhenti sampai base listing koinnya. Gitu ya. Iya, jadi karena mereka juga di under jaringannya Base kan. Iya, dan ini adalah bukan salah satu-satunya project yang di endorse habis-habisan oleh Base. Mau Base. Kayak gitu. Jadi mungkin ya wajar lah duitnya dari sana semua, bro. Iya. Dan memang secara platform tuh bagus banget loh. Iya, kayak gue ngecek tuh hampir mirip kayak Instagram gitu kan. Iya. Dan lu bisa posting everything gitu, makanan dan everything gitu. Ya mungkin nanti butuh improvement lah kalau ada story gitu kan, kalau ada highlight dan sebagainya gitu. Ini Ki Bagas mau cek lu gak Ki dari Technical Zora Ki? Zora, oke. Sambil Ki Bagas ngebuka chatnya. Jadi memang selain Zora itu ada kompetitor lain yang dapat pendanaan gede dulu, namanya Farcaster. Oh iya gue tahu itu Farcaster. Ya. Cuman kayaknya nggak bisa viral karena dia harus bayar biasanya. Iya. Jadi seorang yang let's say yang nggak punya uang itu nggak bisa akses Farcaster. Kayak gitu. Pay to post. Iya. P2P. Nah, ini dia. Ini dia nih. Ini melawan hukum alam melawan altcoin hukum alam altcoin. Jadi sebenarnya sudah kita bahas di beberapa podcast yang lalu ya. Aku kurang tahu kayaknya 2 podcast bahkan yang lalu. waktu listing kita sempat bahas. Nah, itu dia. Waktu awal-awal banget awal banget. Episode 2 ya, bro ya. Kayaknya belum ada tokennya deh waktu itu deh. Nah, weh ini Alpha nih, bro. Saya menang ini Alpha nih, Alpha ya. Oke, Zora. Silakan Ki Bagas. Dinaikin dulu Ki. Dinaikin dulu. Coba. Zoranya dinaikin nih. Jadi kalau kita lihat Zora ya sebenarnya ini
udah capai ke target dari analisis kita di beberapa Gak bisa gas, gak ada target gas. Langsung naikin lagi gas. Oke, naikin lagi. Ditolongin gas, tolong gas. Oke, bentar. Ini aku hapus dulu ya dari Tolong, gambarnya dibuat Zora. naik gas. Kita buat tulis gas. Nah, Kalau kita lihat dari chartnya, beberapa waktu yang lalu Zora sempat naik. Waktu itu Zora masih sekitar di bawah di harga 0,05 ya kalau nggak salah. Jadi udah naik kurang lebih sekitar, sempat naik kurang lebih sekitar 100% bahkan. Namun per hari ini kurang lebih agak turun jadi sekitar 70% gitu kurang lebih. Cuman kalau kita lihat dari price action-nya nih untuk Zora, ini sebenarnya Zora lagi uji resisten di sini ya, uji resisten nyali di ya? atas ini. Uji nyali, oke. Uji nyali, uji resisten di atas Iya, ini. iya, Kalau iya. kita lihat ada sedikit pembalikan harga ya dari Zora sempat tertahan di sini. Jadi, Udah itu telegramnya tolong di hide dulu dong. waduh. Emosi lagi nih kita. aduh apa itu grup apa itu? Bentar. Waduh. Jadi aku close dulu aja nih. Bahaya itu. Jadi Zora sebenarnya kalau kita lihat time frame lebih kecil, dia sekarang ini cenderung lebih sideways Mana ya. Jadi ini? dia sideways di range harga kurang lebih 0,08 hingga ke 0,11 kurang lebih dari sini. Jadi kalau kita lihat sekarang Zora bisa aja membentuk pattern rally base rally. Jadi di sini ada rally, kemudian base di sini, kemudian bisa aja rally kalau dia berhasil break kurang lebih resisten di atas 0,12 lah. Kalau dia break di atas ini kemungkinan pergerakannya akan kurang lebih seperti ini. Dan target kenaikannya untuk Zora yang target kenaikan resisten yang tertinggi kurang lebih di sekitar harga 0,14 lah atau 0,15. Berapa persen tuh dari sekarang? Jadi kalau dari sekarang dia masih bertahan ya, misal masih bertahan di atas 0,08. Yep. Jadi ada kurang lebih kenaikan 62% Wah, lagi sampai atas nice. ini. Tapi teman-teman semuanya ini pure analisa ya. Memang Yep. secara tren lagi naik gitu. Secara Bukan tren sengaja naik. kita naik-naikin Iya, gitu ya. Ini gua garis bawah sedikit. Tadi gue bercanda doang, intermezzo doang Iya, gitu. Karena iya, memang di technical itu kan memang kita harus rasional ya guys ya. Jangan sampai irasional gitu. Jadi memang Ki Bagas ini mengatakan sejujur-jujurnya. Yes. Benar gak guys? Iya, ada probabilitas. Ada seperti probabilitas itu. gitu kan. Jadi ya buat nanti teman-teman semuanya yang ngelihat bercanda gue ini menjadi serius ya, mohon dimaafkan ya, ini bercanda doang gitu. Dan untuk teman-teman semuanya di Asosiasi Analis Teknikal, ya sebenarnya chart sih nggak bisa naikin harga ya. Gitu kan. Jadi ya gue harus disclaimer juga gitu. Saya juga salah satu pemegang sertifikasi di Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, CTA, Ki Bagas, Ki Bagas? Saya masih selevel di bawahnya lah. RTA. Ah, tapi lu udah strong juga lah Waduh. guys. Tapi anyway memang kita lihat dari Zora bro, memang secara platform ini udah cukup strong juga Yes, ya. benar Dari banget. jumlah user memang sering naik terus gitu kan. Yep. Jadi yang gak heran juga kalau memang dari harganya ya tokennya naik gitu kan. Ini yang gua garis bawahi juga teman-teman semuanya ya. Lu create dulu platformnya, lu create dulu produknya, baru lu launching token. Karena pas kita bahas Zora ini belum ada tokennya bro ya. Belum ada tokennya waktu itu. Sama sekali belum ada tokennya Sama sekali kan. belum ada. Tapi udah ada platformnya gitu ya. Dan Platformnya bahkan udah udah ada. kita download waktu itu kan. Udah kita dan cukup menarik juga ternyata Iya, waktu itu. Bener. Kayak gitu. Jadi memang ini surprisingly juga ya. Iya ya. Bisa jadi salah satu sosial media nomor 1 di Web3. Iya, nah pertanyaan beli nggak? Ini Bro Michael beli nggak waktu itu? Udah Kebias- ramai diomongin, udah dianalisa, Ini dia, tahu-taunya nggak beli. kebiasaan buruk analis itu kadang bias. Iya, bias ya. Kayak gitu. Karena terlalu banyak pilihan, Terlalu banyak informasi. dan kayaknya ini alpha ini jadi terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya Endingnya nggak beli apa-apa nih. Endingnya nggak beli apa-apa. endingnya beli warteg. Iya. Endingnya malah belian turun. Tapi ya kalau teman-teman semuanya fokus sama apa yang kita sampaikan di episode 1, episode 2 atau 3 gitu, ya hopefully bisa terjawab lah ya soal Yes, Zora ini gitu benar kan. banget. Ini kalau bisa dikasih highlight kali ya biar ada proof gitu kan. Wah. Kita call Zora dari harga sekian-sekian. Tolong ya thumbnailnya kayak gitu ya. Waduh. Anyway Bro Michael ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Mungkin coba kasih highlight sedikit tentang meme karena meme ini lagi cuman itu tadi meme-nya masih hot cuman masih di ekosistem BNB. Jadi mungkin ini naratif bukan dibilang naratif terakhir tapi mungkin ini di ujung naratifnya meme untuk masuk ke naratif yang lain kayaknya. Coba mungkin ada salah satu meme yang paling kuat di BNB ada Binance Live. The Binance Live ini dia hampir balik lagi ke ATH-nya dia. Jadi di market cap sekitar $400 juta. Nah, ini dia. Oke. Ini chart dari Binance Live. Jadi sebenarnya udah naik sangat tinggi dari Binance ini dan kemarin
Binance Live sempat turun waktu di kejadian 10 Oktober ya. Dia ikutan turun, dia sempat turun kurang lebih dari high ini ya lumayan 81%, jadi Wow. cukup dalam. Cukup deg-degan ya. Cukup deg-degan. Namun sekarang udah balik lagi, udah hampir nyentuh di harga ATH-nya lagi. Jadi kalau kita lihat Binance Live di sini sejak 11 Oktober lah, sejak crash kemarin, sejak turun kemarin, udah mulai alami kenaikan, udah mulai recovery. Jadi kalau kita lihat di sini, strukturnya juga udah mulai bagus dari high, low, higher high, dan hopefully sih Binance Live ini bisa buat higher low di sini sekitar level sini dan kembali alami kenaikan. Karena kalau kita lihat di sini juga ada area level support, jadi di sini buat apa ya? Binance Live untuk lanjut kenaikan lah. Jadi potensi dia mungkin ada chance buat turun sedikit lagi untuk menyentuh area support sebelum alami kenaikan lagi. Jadi selama Binance Live masih di atas support ini ya untuk ke depan masih ada potensi lah buat Tapi kalau kayak gini main cepet aja lah ya. Yes, betul. Jangan di hold jangka panjang. Karena meme ya bro, balik Karena lagi ini gitu ya. jadi Turunnya sangat volatile lah. Volatile dan memang narasinya cepet banget gantinya gitu kan. Jadi benar kalau kalian banget. nggak main cepet ya udah siap-siap di dumping cepet Nah, juga gitu itu kan. dua. Gitu. Belum lagi ada possibility rug pull juga kan. Iya. Jadi kita kan nggak tahu ya. jadi Ya, harus semoga sih enggak ya gitu kan. harus tetap hati-hati lah. Tapi kalau lu Ki Bagas lu main meme coin gak sih Ki? kalau meme coin, sebenarnya dulu sempat main sih, cuman meme coin yang udah gede-gede kayak Dogecoin, PP, cuman trading aja singkat. Cuman kalau untuk sekarang udah gak nyentuh meme lagi, jadi Capek sekarang capek aja, Capek. jujur capek. Jadi sekarang mau yang santai-santai aja lah, kita main sport lah untuk sekarang ini. Menurut gua kayaknya akan shifting ke AI. Iya. Secara naratif mungkin akan ke sana. Kelihatannya gitu sih memang. Yes. Iya. Karena Binance BNB lagi. Apa itu namanya? Base. Jadi Base itu dia lagi menguji coba suatu teknologi baru, jadi supaya AI-nya ini bisa transaksi sendiri. Kayak gitu. Nah, ini akan bisa merubah banyak hal sih, apalagi kalau si AI ini udah bisa transaksi sendiri tanpa kita kontrol kan. Serem itu. Ya, itu dia. Itu Ini dia. harus ada boundariesnya tuh, harus ada batasannya tuh. Nah, Base lagi menguji coba teknologi itu. Nah, hopefully ini akan menjadi ya sesuatu yang positif lah ke depan. Tapi memang AI ini lagi zaman-zaman AI gitu ya bro ya. Amin kayak influencer-influencer Indonesia juga lagi banyak bikin AI gitu kan. Tiba-tiba wajahnya itu jadi very handsome, very pretty, very beautiful gitu. Setelah ketemu kok beda gitu. Kok beda? Jadi aduh ya kagak juga tadi Iya, ini siapa di Twitter gitu. Ternyata kok ya bukan itu bukan mukanya jadi yang asli gitu. Dan enggak ada juga yang buat AI buat trading gitu loh, ada macam-macam itu loh. Dan ya memang AI ini enggak ada mati-matinya lah. Sama ada hal yang mengejutkan juga tadi terkait AI dan teknologi Coba ini. yang terkejut mana dong? Wow. Oh iya gitu dong. Yeay. Coba lanjutin. Jadi Elon Musk itu tadi itu sempat nge-tweet bahwa dia bilang Tesla Optimus atau Tesla apa robotnya dia lah Wah, itu. ngeri lah, udah bawa Transformer nih. Coba gue oh iya benar, Tesla Optimus. Jadi katanya dia itu lagi develop robot untuk operasi gitu, bro. Jadi ini bisa jadi kompetitornya para dokter nih. Jadi nanti robotics AI ini udah bisa dipakai buat operasi segala macem kayak gitu-gitu. Nah ini pertanyaan kontroversial nih. Kalau misalkan ya ada dua, ada AI dokter sama dokter yang beneran, Ki Bagas pilih mana? Waduh. Kalau suruh AI dokter sama dokter beneran ya. Sebenarnya beberapa waktu lalu aku sempat pernah dengar berita baca berita kalau di China sebenarnya udah ada nih rumah sakit yang dokternya itu dari AI, dari robot tuh dokternya. Wow. Cuman kalau disuruh milih antara robot apa dokter AI atau dokter beneran nih, ya mungkin dokter AI ini interesting lah buat dicoba. Cuman ngeri-ngeri juga nih. Ini hati-hati loh promptingnya loh. Cuman yang ngeri juga, tapi kan AI kan robot ya, takutnya kan ada sistem error atau apa, iya yang harusnya operasinya bener malah jadi malfungsi malah jadi ya itulah gitu. Yang harusnya masang Malam-malam tangan. praktek. Yang harusnya masang tangan taunya kaki yang dia pasang. Waduh, repot juga Jadi tuh. sebenarnya interesting cuman ngeri-ngeri juga deh. kalau kita- Makanya itu harus ada ininya bro, harus ada apa namanya pengawasannya gitu kan. Jangan sampai ya ini rule the world lah gitu loh. Tapi menarik juga kalau bisa mungkin operasi. Tapi enggak, ntar dulu bro, sebelum itu kok Ki Bagas bisa-bisanya milih AI dokter gitu loh. Gue bingung nih sebenarnya gitu loh.
Emang ada apa sama dokter yang beneran, guys? Iya, nggak ada apa-apa sih. Cuman kan itu perkembangan teknologi kan. Duh, Nah, ada pengalaman buruk kayaknya nih. Itu pengalaman buruk nih. Nggak ada nih, nggak aman. Cuma interesting aja, kayaknya menarik gitu. Karena di China sendiri udah ada robot dokter gitu loh. Robot dokter ya. Kalau Bro Michael gimana nih? AI dokter atau dokter beneran? Gua mencoba untuk satu sisi dengan Ki Bagas. Jadi kayaknya ibarat gini deh, kayak contoh misalnya kayak hakim lah misalkan. Kalau hakimnya manusia, kadang-kadang ditaruh selipan itu Waduh, ini udah. enggak, maksudnya kalau di negara lain gitu, di negara let's say di Afrika gitu. Waduh, iya. Kalau ditaruh selipan misalkan ada merah-merah gitu kan langsung lancar tuh perkaranya. Nah, maksud gue tuh kayaknya ini menjanjikan juga untuk Ini posisi bukan di ujung jurang ya, ini udah di ujung apa nih? Ombak nih kayaknya nih udah. Udah gantungan di jurang ini udah. Udah jauh nih pembicaraannya nih. Kalau gue sih ya AI dokter oke juga. Oke juga. Oke juga. Iya. AI apapun juga oke juga. Iya. Asal ada fungsi pengawasan. Nah, gitu ya. itu. Jangan sampai dibiarin berkeliaran lah. Benar, Kalau benar. dibiarin berkeliaran ntar susah juga kan kita kontrolnya gitu. Ya memang gue percaya juga AI akan menggantikan seluruh fungsi-fungsi Yes. pekerjaan lah di Benar banget. dunia ini gitu kan. Cuman ya ada beberapa pekerjaan yang memang nggak bisa digantikan oleh AI. Yang pertama tuh dari sales biasanya gitu kan. Karena kan sales tuh harus ada human feeling, right? Iya. Gitu loh. Mungkin yang day to day work mungkin bisa gitu kan. kayak That's perang why gitu teman-teman ya. semuanya harus evolve lah gitu. Kayak perang Apa? perang juga. Iya. Perang juga udah pakai teknologi robotics dan AI juga. Sekarang udah hack-hack kan ya kan? Iya. Wah, Karena ngeri nih. udah nggak perlu tuh 1 juta Tentara gitu. tentara gitu, cukup dengan 1 juta drone. Wih, iya ya. Iya kan? Dan drone yang paling banyak sekarang tuh diproduksi oleh China. Yes. Waduh, Iya. Oke, mungkin Ini menarik, sekian bentar, kali. bro. Ini menarik nih bro. Ini gue tambahin sedikit nih bro ya. Jadi mungkin ini gue ngomongin dari makro Indonesia dulu boleh, gitu. oke. Karena memang kan makro Indonesia saat ini tuh kita ngelihatnya ya asing tuh kan pada keluar ya bro ya. Secara investment di Indonesia gitu. Makanya kalau kita lihat dari stock market Indonesia tuh big bang ya rata-rata lagi dibuangin gitu. Ya walaupun 3 hari atau 4 hari terakhir lagi rebound, naik ya. sempat rebound gitu kan. Tapi ya secara mid to long term gue ngelihat ini asing-asing dari terutama dari US ya. Pada keluar. Pada keluar gitu. Nah itu pertanda buruk atau pertanda bagus? Jawabannya sih menurut gue netral gitu. Karena memang dari direct investment China itu semakin banyak ke Indonesia gitu. Mereka nggak langsung masuk ke capital market tapi mereka langsung masuk ke real sector gitu loh. Sekarang gue tanya deh, mobil-mobil listrik sekarang yang dominasi dari mana? Dari China, right? China, Gitu kan? I mean itu yang membuat apa ya ekosistem di Indonesia ini ya mungkin kita secara negara udah mulai shifting dari ya ke barat-baratan malah ke sekarang ke China gitu, ke timur gitu Ke kan. timur-timuran lah ya. Iya dan menurut gue itu bukan pertanda buruk juga gitu kan. Ya gue netral lah di sini mencoba untuk netral mungkin gitu kan. Memang sekarang China tuh secara manufaktur dan everything tuh lagi cepet-cepetnya gitu ya. Dan ya hopefully kita bisa keep up lah dengan segala itu. Ya kayak hilirisasi gitu ya. Ya makanya waktu beberapa bulan ke belakang gitu ya, Donald Trump kan pernah ngenain tarif ya ke Indonesia kan. Dan dinego gitu kan. Ya untungnya masih bisa terkontrol lah ya sampai saat ini gitu. Walaupun ada harga yang harus kita bayar. Bener, makanya ya teman-teman semuanya ya kalau misalkan lihat Donald Trump tiba-tiba masang tarif dan apa-apa, kalau Indonesia kena ya sebenarnya nggak heran juga sih karena memang kita udah agak mulai shifting ke China gitu ya. Ke China. Itu palingan Bro Michael Kibagas. Gimana nih kata udah 49 menit nih. Yes, Mau bener oke. apa? Mungkin udah kali ya. Udah kali ya. Kita udah terlalu banyak karena nih. ini udah terlalu ujung jurang banget nih. udah Kemana-mana mas, nih bahasan udah hampir kepleset juga nih. Bahaya. Tapi terakhir dong Kibagas dong, kasih kata-kata terakhir dong. Kan tadi kan gue bilang soal China, Indonesia dan US gitu kan. Menurut Kibagas pandangannya Indonesia gimana nih? Untuk Indonesia ya, jadi kalau Indonesia sih mungkin masih menyangkut hal yang mirip-mirip sama yang dibahas oleh Pak Radit ini ya. Gak usah Pak dong, gak enak gue nih. Pak, yang Bro aja dong. Oh ya Bro Radit gitu ya. Gua umurnya gak beda jauh sama lo. Kalau yang Bapak ini mungkin yang sebelah satunya ini yang dipanggil Pak. Oh yang di depan sana tuh. Oh di depan sana. Oh, Iya. Ki itu namanya. Ki panggil. Oke, menurutku ya kalau Indonesia mungkin aku sedikit membahas tentang kemarin beberapa waktu lalu pergantian menteri ya dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya gitu ya. Karena semenjak pergantian menteri di awal-awal pergantian itu kan Deh ganti aja yuk, jangan ngomongin ini yuk. Ini kok cukup ngomongnya politik. Cukup sekian. Dan closing terima aja, Pak. kasih. Udah, closing aja nih. Sampai Gua jumpa kata aja. di podcast Ngobrol kripto berikutnya. bareng SKI.